Oh, gue paling sebel bongkar Matic yang naik turun berulang-ulang. Jadi kalau misalnya sudah diperbaiki, Maticnya masih ada problem. Ternyata problemnya itu Bongkar mobil Matic apa yang paling nyebelin? Mas, bongkar mobil Matic apa yang paling nyebelin? Bongkar mobil paling nyebelin tuh mobil Eropa karena spare partnya susah didapat dan mahal. Mobil Jepang juga ada beberapa yang nyebelin. Terus spare part Matic-nya itu susah didapat. Jadi nggak semua mobil Jepang spare partnya ready. Bongkar mobil Matic apa yang paling nyebelin? Ada sih, cuman nggak terlalu banyak. Ada cuma satu yang saya rasain di lapangan. Mobil Korea tahun lama itu aja sih. Alasannya kalau dibongkar agak rapuh. Yang kedua spare partnya susah. Mobil mudanya aja kalau kita cari ada, cuman agak susah nih lama kayak gitu. Apalagi mobil tuanya kayak itu. Aduh, maaf banget kalau emang itu agak menyakitkan buat mobil Korea tahun lama. Bongkar mobil Matic apa yang paling nyebelin? Mobil Matic gearbox yang paling nyebelin tuh mobil Nissan. Tahu nggak kenapa? Karena mobil Nissan itu harus teliti banget. Hal-hal kecil tuh harus diperhatiin, oli semuanya, terus prosesnya juga panjang. Emang dia cara overhaulnya itu sama dengan mobil-mobil yang lain, tapi hal-hal kecilnya itu harus diperhatiin. Kok, Ya. bongkar mobil Matic apa yang paling nyebelin? Oh, gue paling sebel bongkar Matic yang naik turun berulang-ulang. Jadi kalau misalnya sudah diperbaiki, Maticnya masih ada problem. Ternyata problemnya itu sudah larinya ke ECU, ke listrikan, bla 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 gitu. Itu paling ribet banget. Jadi gue paling sebel sama mobil-mobil yang kayak gitu. Bongkar mobil Matic apa yang paling nyebelin? Nissan, Mbak. Kenapa tuh? Ada aja trouble-nya. Oke, terima kasih Mas. Bongkar mobil Matic apa yang paling nyebelin? Mungkin mobil Hyundai atau Kia lama sih mungkin ya. Kenapa tuh Mas? Mungkin yang pertama karena faktor spare partnya mungkin faktornya agak sedikit susah nyarinya. Nah itu guys, kira-kira jawaban dari teknisi-teknisi kita mengenai mobil-mobil apa aja yang paling nyebelin kalau udah kena masalah di bagian metiknya. Kalau gue sendiri, gue tuh paling sebel sama mobil yang ketika bermasalah itu spare partnya nggak ada. Yang kita udah cari dari ujung Indonesia sebelah timur sampai ke bagian barat, itu spare partnya nggak ada. Nah itu udah paling nyebelin. Untuk spesifikasi mobilnya, jadi buat temen-temen yang mau beli mobil, mending pastiin dari spare partnya tersedia atau enggak, copotannya banyak atau enggak barunya ada enggak. Kalau misalkan yang barunya masih ada, karena spare part itu komponen paling penting. Percuma kita bisa bongkar, tapi kalau spare part nggak ada, betul nggak? Sepengalaman kalian mobil apa nih yang paling ngeselin ketika ada masalah? Tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman ada masalah mobil Matic, coba konsultasikan dulu masalahnya ke nomor transmisi.